banyak orang yang kalau sholat berjamaah dia semangat, tapi di rumah dia nggak sholat gitu. Berarti sebenarnya dia tidak ikhlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, inilah makna secara psikologis dari peristiwa COVID-19 ini ya. Yang pertama adalah menguatkan mental kita, tidak boleh menyerah dan harus memiliki kreativitas. Jangan kalah dengan virus. Kita nggak boleh kalah dengan virus. Ingat bahwa tidak ada sebuah kejadian di dunia ini tanpa izin Allah. Jadi ini sudah memang skenario Allah. Tetapi di balik ini semua pasti ada maknanya, ya. Yang kedua, harus melakukan inovasi, bahkan rekayasa lingkungan sosial untuk dapat hidup secara normal. Bapak Ibu, seandainya ini bukan webinar, tidak COVID, mungkin justru saya nggak bisa mengisi webinar ini, karena saya lagi ke Bone gitu ya. Tapi karena sekarang udah jauh zaman webinar, kita ada di mana saja dan tetap bisa beraktivitas, kegiatan ini masih bisa berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga adalah menguatkan kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan utamanya kebersihan hati. Inilah efek positif dari pandemik ya, bahwa kita sudah sadar bahwa kita betul-betul orang tua yang harus bertanggung jawab penuh dengan pendidikan anak kita. Kemudian kondisi pandemik ini menuntut kreativitas kita sebagai orang tua, bagaimana membuat mereka nyaman dan bahagia, tetap belajar daring di rumah. Dan yang ketiga adalah menguatkan esensi dari keluarga. Belajar bukanlah hanya di sekolah atau di kelas, tapi belajar juga dengan kehidupan dan kebersamaan dan kepedulian dengan kebutuhan rumah. Anak-anak sekarang lebih banyak waktunya Bu bersama kita sehingga kita bisa lebih banyak berdialog tentang bagaimana kehidupan dan menghadapinya. Kita harus menguatkan mental anak-anak kita bagaimana menyelesaikan masalah ya, bukan menambah keluhan-keluhannya gitu. COVID-19 ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, bapak-bapak, ayah gitu ya, sekarang udah mulai menjadi imam betulan ya, yang dulunya tidak peduli dengan sholat bacaannya gitu ya. Sekarang udah mulai harus peduli karena beliau harus menjadi imam sholat di rumah masing-masing, bahkan berkhutbah di rumah masing-masing ketika itu. Kemudian ini juga COVID-19 itu sebetulnya adalah mengetes kita, apakah kita termasuk orang ikhlas atau tidak. Karena COVID itu jauh dari keramaian gitu ya. Sehingga ketika kita sendirian, itulah sebetulnya ciri dari orang yang ikhlas. Ciri orang tidak ikhlas itu adalah apabila sendirian maka dia menjadi pemalas, apabila berada di tengah-tengah keramaian orang ia menjadi bersemangat. Jadi banyak orang yang kalau sholat berjamaah dia semangat, tapi di rumah dia nggak sholat gitu. Berarti sebenarnya dia tidak ikhlas, karena sebetulnya sholatnya itu karena orang lain. Mau dibilang bahwa aku adalah orang alim, aku sholat loh gitu. Sehingga ketika dia di masjid, sholat 5 waktu, tapi di rumah dia enggak gitu. Sebenarnya dia lagi main-main sama Allah tuh. Dia akan meningkatkan amalannya jika dipuji dan akan mengurangi amalannya jika dicela orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Terakhir, next terakhir. Muazan ya. Ya, ini ada 3 zona ya. Zona ketakutan saya berharap Bapak Ibu sudah lewat, sudah tidak di sini lagi. Ada zona belajar, sebetulnya ada zona yang kemarin itu, dan sekarang kita pada bulan Agustus. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan lamanya. 5 bulan lah katakanlah. Sebenarnya kita lagi pada zona bertumbuh. Ya, kita sudah harus pada ciri-ciri yang putih itu. Gitu. Bapak Ibu yang masih pada zona biru, silakan dibaca baik-baik. Semoga Bapak Ibu dengan webinar ini bisa ke zona putih. Gitu. PPT ini akan dibagikan oleh panitia, silakan dibaca kembali, diulang kembali supaya Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyimak dan mengunyah materi ini dengan baik gitu ya, karena waktunya terbatas.